Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar pada mata pelajaran spreadsheet atau aplikasi pengolah angka. Untuk pertemuan kali ini dalam video Bapak akan membahas tentang kompetensi dasar 3.3 4.3 mengentry data berdasarkan karakter sel dan mengolah data berdasarkan karakter sel. Itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Baik, untuk kegiatan kali ini, spreadsheet sebagaimana kita ketahui sebagai aplikasi pengolah angka merupakan aplikasi yang wajib kalian pelajari. Bagaimana ketahui di Microsoft Windows, Microsoft Office yang ada kita mempelajari Microsoft Office Excel pada spreadsheet ya. Jadi yang akan kita pelajari kali ini mengentry data berdasarkan karakter sel. Di poin berikutnya yaitu mengentry data berdasarkan karakter sel dan menjelaskan data berdasarkan karakter sel. Itu untuk kompetensi pengetahuannya. Kemudian kompetensi keterampilannya yaitu mengolah data berdasarkan karakter sel, mengolah data berdasarkan karakter sel, dan mempresentasikan data berdasarkan karakter sel. Baik, ini adalah tampilan daripada worksheet yang kita bahas, bahwa sebagaimana kita ketahui tadi bahwa Microsoft Office Excel merupakan aplikasi pengolah angka atau disebut juga dengan spreadsheet. Pada tampilan yang ada di layar ini adalah tampilan dari Office Excel 2019. Jadi akan berbeda jika yang kita tampilkan adalah Office 2007. Kalau di 2007 memiliki Office button di pojok kiri atas, tetapi kalau yang 2010 ke atas tidak lagi memiliki Office button. Baik, kita lanjutkan untuk jenis-jenis data isian Microsoft Office Excel. Itu letaknya ada di tab Home, kemudian berada di ribbon tab Number. Inilah yang menentukan isian data apa yang akan kita gunakan di Excel kita. Jadi saya sampaikan bahwa mulai dari general ini berarti isian yang secara umum. Isian data secara umum itu disebut di general. Kemudian untuk number, itu isian data angka, kemudian currency, itu adalah isian data untuk mata uang. Jadi kita bisa pilih-pilih mata uang apa yang akan digunakan. Misalnya kalau menggunakan US dollar, maka kita pilih yang US dollar, dan seterusnya. Kemudian accounting digunakan untuk menghitung atau keuangan ya, seperti yang pembuatan jurnal dan seterusnya itu bisa menggunakan accounting. Kemudian short date, ini adalah untuk yang data tanggal yang pendek ya, jadi bisa disingkat. Kemudian yang long date ini secara penuh, jadi mulai dari tanggal, kemudian bulan, dan juga hari dan tahunnya. Kemudian ada time ini untuk isian data waktu, percentage itu untuk persentase, dan fraction ini untuk pecahan. Kemudian untuk scientific digunakan untuk mengisi data ilmu pengetahuan, dan kita bisa custom data kita menjadi teks, namun harus kita pilih dulu kolomnya menjadi isian data teks. Oke, kemudian yang dimaksud dengan sel, tadi Bapak sudah sampaikan, sel itu adalah perpotongan antara baris dan kolom. Yang itu bisa kita lihat di name box. Ini namanya name box atau kotak untuk nama posisi kursor berada. Misalnya kita pilih di C8. Nah, maka akan menunjukkan berada di name box-nya, kursor berada di C8. Ini namanya sel, yaitu perpotongan antara baris dengan kolom. Kemudian yang berikutnya kita ada istilah ring. Ring itu adalah gabungan dari beberapa sel. Lebih dari satu sel akan disebut dengan ring. Misalnya di sini ada ring yang berisi 3 kolom dan 3 baris. Ya, di situ ada 3R kali 3C di name box ya. Di name box muncul 3R kali 3C. Artinya 3 row dan 3 kolom. Ya, jadi 3 row itu adalah
baris, kolom itu kolomnya. Jadi ya, untuk bahasa Inggris, R itu row atau baris, kolom itu C, jadi disingkat dengan R dan C. Nah, ketika kita klik, maka dia menunjukkan B4. Kenapa kok B4? Iya, karena dari yang muncul itu tetap walaupun kita pilih sel B4 tetapi dia ring dari B4 sampai dengan D6 begitu ya. Jadi ini disebut dengan ring. Baik, kemudian kita membahas untuk isian data yang perlu kita isi. Iya, untuk penjelasan dari mengentry data berdasarkan karakter sel, Bapak rasa cukup untuk penjelasannya karena kita harus ya mengganti terlebih dahulu karakter sel apa yang akan kita inputkan. Oke ya, misalnya Bapak contohkan untuk tabel misalnya daftar nilai, oke, daftar nilai spreadsheet kelas 10 AKL SMKS Gunajaya misalnya ya. Oke, misalnya semester dasar 2020-2021. Oke, misalnya kita ketikkan nomor, nama, oke, nilai, kemudian kita bahas juga untuk nilai ini pengetahuan dan keterampilan. Oke, kemudian rata-rata di sini nilai rata-rata. Oke, nah kita akan contohkan untuk membuat tabel bagaimana menginput sebuah tabel, membuat tabel ya secara sederhana dan cepat. Kita bisa langsung gunakan, kita nggak banyak ya kasih contoh untuk misalnya sampai dengan angka di sini, kemudian kita pilih, kenapa satu semua? Iya, kita gunakan klik di kanan, kemudian pilih fill series, maka dia akan urut sesuai dengan nama. Kemudian kita rapikan tabel kita, ya sebelum kita rapikan, kita blok dulu terlebih dahulu untuk calon untuk tabel kita, kemudian kita pilih di font, ini ada all border, maka ada semuanya border. Belum rapi, kita rapikan dulu dengan cara kita blok untuk daftar nilai spreadsheet kelas 10 AKL SMKS Gunajaya, kemudian kita pilih merge and center, kemudian kita rapikan dengan mengganti font yang kita inginkan, misalnya kita pilih abadi, kemudian kita blok, kita besarkan, ataupun kita bisa bold atau tebalkan, ataupun ya cukup seperti ini. Nah, kemudian di yang bawah juga sama, kita blok dulu sampai dengan akhir daripada lebarnya tabel, pilih merge and center. Kemudian untuk ini kita bisa gabung atas dan bawah karena ini ada dua buah baris. Kita pilih juga merge and center, kemudian kita pilih di tengah, ya sama dengan nama. Ini bisa pilih, kemudian nilai ini ada dua, kita juga jadikan satu dari pengetahuan dan keterampilan menjadi merge and center. Kemudian di sini jika tidak muat, kita bisa perlebar dengan cara klik 2 kali di sebelah sini, maka dia akan langsung menyesuaikan dengan lebarnya. Oke, kemudian kita rapikan nilai rata-rata. Oke, kemudian ini kita bisa merge and center. Dan misalnya di sini ada, kita beri keterangan ya, keterangan. Oke, sama kita bisa perlebar dengan cara klik 2 kali dan kita bisa merge and center seperti ini. Nah, kita coba untuk yang sudah tergabung begini, apakah bisa? Sepertinya tidak bisa ya. Jadi, oh tetap bisa, seperti ini. Kita rapikan tabel kita dengan kita pilih bagian atas ini menjadi, kita beri fill highlight, misalnya seperti ini, supaya lebih menarik tabel kita. Oke, nah, kemudian untuk nama, misalnya kita, misalnya Triasi. Oke, misalnya Eko Patrio. Misalnya Firma. Oke. Nama-nama ini tidak muat di kolom, kita tinggal klik di sini, maka dia akan menyesuaikan. Ya, ini cara untuk membuat tabel. Kemudian jika isian data angka kita pilih terlebih dahulu, kemudian kita pilih dengan number. Oke, kemudian sama kita blok juga untuk sini karena akan kita isi dengan isian data angka, maka ganti dengan number.
Karena nanti akan bisa dihitung di sini. Misalnya nilai tertinggi, ya, kemudian nilai rata-rata, ya, kemudian kalau misalnya kita sudah membuat tabel, kemudian ingin menginputkan lagi data di bawahnya, kita bisa klik kanan di bagian sini, kemudian kita insert, maka akan ada tambahan, ya, akan ada tambahan baris. Misalnya kita ingin kurang tadi nilai terendah misalnya. Nah, seperti ini nilai rata-rata. Kita bisa juga perlebar lagi untuk tabelnya, kita perbagus. Kalau kurang belum ada kolomnya, kita bisa gunakan all border lagi. Nah, oke. Sekian untuk cara membuat tabelnya. Untuk penghitungannya, jika kita ingin menjumlahkan total nilai, misalnya ini nilainya 87, kemudian nilai keterampilannya misalnya 90. Nah, kita bisa gunakan nilai rata-rata di sini menggunakan, ya, rumus average, ya, average. Kemudian kita tinggal buka kurung, blok di daerah mana yang ingin kita pilih nilai rata-ratanya. Maka nilai rata-ratanya ada 89. Oke, kemudian misalnya ini nilainya 76, kemudian 83, nah, nilai keterampilannya misalnya 75, 86 misalnya. Kita tidak perlu lagi mengetik rumus, kita tinggal drag, ya, scroll ke bawah. Jadi ketika kursornya berada di titik pojok kanan bawah, ini ada menjadi plus begini, kita tinggal scroll ke bawah, maka hasilnya sama, karena dia akan mengcopy rumus yang ada di sebelah kirinya. Oke, kemudian ini nilai rata-rata, kita mencari nilai tertinggi. Jika ingin menghitung nilai tertinggi menggunakan rumus max, ya. Kemudian kita kurung buka, kita pilih 3 orang ini atau sampai sini, kalau nanti kita tambahkan maka otomatis akan menyesuaikan dengan jumlah nilai tertingginya, yaitu 89. Nanti namanya triasi misalnya. Sama dengan nilai tertinggi, kalau nilai terendah itu menggunakan min. Sama, kita tinggal blok dari atas sampai dengan akhir dari tabel data yang ingin kita ambil. Nah, sekarang kemudian kita nilai rata-rata, sama rumusnya adalah average. Nilai rata-rata kita bisa ambil nanti dari sini sampai sini. Nah, nanti akan muncul nilai rata-ratanya berapa. Oke, ini adalah contoh daripada menghitung atau mengentry, mengolah data berdasarkan karakter sel. Nah, Bapak jelaskan juga kenapa ini sheet-nya cuma satu. Ya, kita bisa menambahkan sheet, tinggal menambahkan ini tanda plus, kita tambah begini. Ya, berapapun sheet yang kita perlukan akan bisa kita tambahkan. Ya, jadi cukup banyak yang bisa lakukan. Kemudian untuk rename sheet juga bisa kita lakukan dengan klik kanan dan rename misalnya. Kita menjadi daftar nilai 10 HKL misalnya. Oke, seperti ini caranya, tinggal enter. Kemudian kita bisa menyimpan, ya. Di sini bisa save as ataupun save. Kalau save itu hanya menyimpan dengan format yang sudah disediakan, yaitu format Excel 2019. Namun jika ingin bisa dibaca oleh versi-versi Office Excel sebelumnya dari 2007 dan seterusnya, kita pilih save as. Save as, kemudian kita tentukan lokasi penyimpanan data kita, misalnya di desktop, kemudian diberi nama nilai, misalnya nilai 10 AKL 20. Kemudian kita pilih di save as type-nya, ini bukan Excel workbook, tapi pilih menjadi Excel 97 2003 workbook. Kita pilih, kemudian kita simpan. Maka data kita akan terbaca, bisa dibuka menggunakan Microsoft Office Excel versi sebelumnya, ya, mulai dari 2007 dan seterusnya bisa membacanya. Oke, baik. Itu untuk pertemuan kita kali ini, video kita kali ini. Jadi anak bisa membuka kembali aplikasi Office Excel yang kalian punya, bisa kalian pelajari apa yang bisa yang tadi Bapak sudah sampaikan. Jadi kalau kalian ingin kembali mempelajari, bisa buka pelan-pelan videonya, bisa kalian skip, juga bisa kalian juga pause ketika penjelasan masih belum jelas, ya. Jadi video ini semoga bisa bermanfaat untuk kalian dalam belajar mata pelajaran spreadsheet,
di kompetensi dasar 3.3, mengentry, mengenal, dan juga mengolah data berdasarkan karakter sel. Terima kasih atas perhatian kalian. Saya ucapkan jaga jarak, ya, jangan lupa untuk ketika keluar menggunakan masker, selalu mencuci tangan, menggunakan sabun, dan jaga jarak ketika kalian berada di luar rumah ataupun bertemu dengan orang lain. Terima kasih, semoga semuanya dalam keadaan sehat, semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita semua selamat dari bencana yang mendera seluruh dunia kali ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.